Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Mata Master Istana Kelima terfokus, dan tiba-tiba ia mendorong tangannya ke depan. Perisai peri di depannya langsung meledak dan menyerbu energi pedang. Energi pedang bertabrakan dengan perisai, menimbulkan suara memekakkan telinga, dan gelombang kejut yang kuat. Menyebar dari titik tabrakan, lampu minyak di aula bergoyang karena gelombang kejut, dan cahaya hijau tua berkedip-kedip, seolah-olah akan padam. Kapan saja, Chen Ping menyiasati gelombang kejut itu dan bergegas menuju Master Istana Kelima lagi. Pedang pembunuh naga di tangannya menusuk bagaikan ular yang menyemburkan lidahnya, langsung menuju tenggorokan Master Istana Kelima. Master Istana Kelima bereaksi sangat cepat, menghindar ke samping dan mengepalkan tangan kanannya, memukul dada Chen Ping. Tinju itu dikelilingi oleh energi abadi dan memancarkan kekuatan yang kuat, seolah-olah dapat menghancurkan gunung. Menjadi berkeping-keping, Chen Ping segera mencabut pedang pembunuh naga dan memegangnya secara horizontal di depannya untuk menangkis. Dengan suara bang yang tumpul, tinju penguasa Istana Kelima menghantam pedang pembunuh naga dengan keras. Sebuah kekuatan dahsyat menembus pedang itu, menyebabkan lengan Chen Ping mati rasa. Namun, ia tidak mundur. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatan ini untuk membalikkan tubuhnya ke belakang dan menjauhkan diri dari Master Istana Kelima. Aku tidak menyangka kamu punya beberapa kemampuan, tapi hari ini, kamu masih tidak bisa lolos dari kematian. Kata Master Istana Kelima dengan dingin, sorot matanya penuh dengan niat membunuh, seakan ingin memakan Chen Ping hidup-hidup. Chen Ping sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum meremehkan, hanya kamu. Itu jauh dari cukup. Setelah berkata demikian, dia kembali menggunakan keahliannya dan menyerbu ke arah Master Istana Kelima. Kali ini, dia bahkan lebih cepat, dan sosoknya sulit dipahami seperti hantu, membuatnya sulit untuk dipahami. Master Istana Kelima mengerutkan kening dan melambaikan tangannya dengan cepat, dan aliran energi abadi melesat ke arah Chen Ping seperti anak panah yang tajam. Anak panah abadi itu memancarkan cahaya dingin dan memiliki daya tembus yang kuat, seolah-olah dapat menembus apapun. Chen Ping bergerak bebas di antara anak panah tajam energi abadi, terus mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, memotong anak panah tajam energi abadi itu satu persatu. Teknik pedang Liu Yun, jurus pertama, naga menghancurkan 9 langit. Chen Ping berteriak keras, mengangkat tinggi pedang pembunuh naga di tangannya, dan bayangan pedang besar muncul di atas kepalanya. Bayangan pedang itu bagaikan naga raksasa, memancarkan aura dahsyat yang seakan mampu merobek langit. Mengikuti perintah Chen Ping, bayangan pedang itu menebas ke arah Master Istana Kelima bagaikan kilat. Pada saat ini, keterampilan pedang yang dipelajari Chen Ping dari Sekte Pedang sangat mendalam. Wajah Master Istana Kelima berubah drastis, segera mengerahkan seluruh energi spiritual di tubuhnya untuk membentuk perisai energi spiritual yang lebih tebal di hadapannya. Pada saat yang sama, ia membentuk segel dengan tangannya dan memanggil pedang peri raksasa. Pedang peri itu memancarkan cahaya warna-warni dan bertabrakan dengan bayangan pedang. Ledakan, dengan suara keras, seluruh aula bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh tabrakan antara bayangan pedang dan pedang abadi menyapu seperti badai. Menerbangkan platform batu, rune, dan benda-benda lain di aula. Master Istana Kelima hanya merasakan datangnya suatu kekuatan besar, dan tubuhnya tanpa sadar mundur ke belakang. Kakinya meninggalkan 2 alur yang dalam di tanah. Sungguh teknik pedang yang kuat. Master Istana Kelima diam-diam terkejut, tidak menyangka Chen Ping bisa menggunakan teknik pedang sekuat itu. Namun, ia tidak patah semangat, justru menenangkan diri dan kembali menerjang Chen Ping. Dia terus mengayunkan pedang ajaib di tangannya, dan energi pedang yang tajam melesat ke arah Chen Ping seperti tetesan hujan.
Mata Chen Ping terfokus, dan dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya dengan cepat, membentuk tirai pedang untuk menghalangi energi pedang. Pada saat yang sama, dia memanfaatkan kesempatan itu, melesat, dan mendekati Master Istana Kelima. Saat dia hanya beberapa langkah lagi dari Master Istana Kelima, pedang pembunuh naga di tangannya menusuk bagai kilat, langsung ke arah jantung Master Istana Kelima. Master Istana Kelima bereaksi sangat cepat, menghindar ke samping, dan pada saat yang sama, mengepalkan tangan kirinya dan menamparkan dada Chen Ping. Chen Ping segera mencabut pedang pembunuh naga dan melawan. Dengan suara bang yang tumpul, kedua telapak tangan mereka bertabrakan, dan sebuah kekuatan dahsyat mengalir melalui lengan mereka, mengguncang tubuh mereka sedikit. Teknik pedang Liu Yun, jurus kedua, naga melintasi lautan. Teriak Chen Ping lagi, dan pedang pembunuh naga di tangannya berubah menjadi naga raksasa, menyerbu menuju Master Istana Kelima. Naga raksasa itu memancarkan aura yang kuat, dan kemanapun ia lewat, udara terbakar dan memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Wajah kepala Istana Kelima tampak serius, segera membentuk segel dengan tangannya dan memanggil Gunung Peri. Raksasa, Gunung Peri itu memancarkan cahaya warna-warni dan bergerak menuju sang naga. Naga raksasa itu bertabrakan dengan Gunung Peri, menimbulkan suara yang memekakkan telinga, dan gelombang kejut yang dahsyat kembali melanda. Tanah di aula itu retak akibat gelombang kejut, dan retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Master Istana Kelima hanya merasakan datangnya suatu kekuatan besar, tubuhnya mundur lagi, dan dia memuntahkan seteguk darah. Chen Ping juga mengalami benturan tertentu, tubuhnya bergetar sedikit, tetapi dia tidak terluka parah. Aku tidak menyangka kau memiliki ilmu pedang sekuat itu, tapi kau tetap tidak bisa mengalahkanku hari ini. Master Istana Kelima menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan dingin. Matanya penuh kegilaan, seolah-olah dia akan menghabiskan sisa tenaganya untuk melawan Chen Ping sampai mati. Wajah Chen Ping muram, dan pedang pembunuh naga di tangannya bersinar terang, seolah-olah dapat merasakan keinginan tuannya untuk bertarung. Mari kita lihat siapa yang jatuh pertama hari ini. Setelah berkata demikian, dia kembali menggunakan keahliannya dan menyerbu ke arah Master Istana Kelima. Kali ini, dia lebih cepat dan lebih kuat, seolah-olah dia ingin mengalahkan Master Istana Kelima sepenuhnya. Kepala Istana Kelima tidak mundur, melambaikan tangannya dengan cepat, dan mantra sihir yang kuat menyerang Chen Ping seperti badai. Chen Ping bergerak di antara sihir, mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya terus-menerus, menghancurkan sihir-sihir itu satu demi satu. Ketika keduanya mendekat lagi, mereka memulai pertarungan jarak dekat. Ilmu pedang Chen Ping sangat tajam, dan setiap gerakan mengandung kekuatan yang kuat, seolah-olah dapat membelah gunung dan memecahkan batu. Keterampilan tinju Master Istana Kelima sangat dahsyat dan kuat, dan setiap pukulan membawa energi spiritual yang kuat, seolah-olah dapat menghancurkan gunung hingga berkeping-keping. Kedua lelaki itu bertarung dengan sengit di aula, dengan bayangan pedang dan bayangan tinju saling bertautan, membuat orang pusing. Seluruh 6 istana mulai runtuh selama pertempuran antara kedua orang itu, bahkan seluruh gunung pun runtuh. Tuan Istana ke-6 Jin Fu menyeret tubuhnya yang terluka dan dikawal oleh bawahannya saat ia melarikan diri ke kejauhan. Hu Mazi juga bersembunyi jauh, karena takut terkena dampaknya. Kedua orang ini bertarung sampai mati, dan energi yang mereka lepaskan sungguh besar. Jika dia terpengaruh dengan kekuatan Hu Mazi saat ini, dia mungkin akan musnah. Teknik pedang Liu Yun, jurus ketiga naga menunggangi langit. Chen Ping berteriak keras, dan pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bayangan, pedang raksasa melesat ke langit, seolah-olah akan menembus langit. Bayangan pedang itu membawa kekuatan besar dan menebas ke arah Master Istana Kelima. Wajah Master Istana Kelima menjadi pucat saat dia merasakan kekuatan dahsyat dari bayangan pedang.
Namun, ia tidak mundur. Sebaliknya, ia mengedarkan seluruh energi spiritual di tubuhnya dan membentuk pusaran energi spiritual raksasa di depannya. Pusaran energi peri itu terus berputar, memancarkan daya hisap yang kuat, seakan ingin menyedot semua benda. Bayangan pedang bertabrakan dengan pusaran energi abadi, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Gelombang kejut yang dahsyat melanda bagaikan angin kencang, menghancurkan segala sesuatu di aula hingga berkeping-keping. Master Istana Kelima hanya merasakan datangnya kekuatan dahsyat, tubuhnya mundur lagi, dan kembali menyemburkan darah dari mulutnya. Chen Ping juga terkena benturan. Tubuhnya sedikit bergetar, tetapi tidak jatuh. Dia memanfaatkan kesempatan itu, melesat dan bergegas menuju Master Istana Kelima. Saat dia hanya selangkah lagi dari Master Istana Kelima, pedang pembunuh naga di tangannya menusuk bagai kilat, mengarah langsung ke tenggorokan Master Istana Kelima. Master Istana Kelima membelalakkan matanya, tak menyangka Chen Ping masih bisa melancarkan serangan di bawah pengaruh sekuat itu. Dia cepat-cepat menghindar ke samping, tetapi sudah terlambat. Pedang pembunuh naga milik Chen Ping menembus bahunya, dan aliran darah mengucur keluar. Ah! Master Istana Kelima menjerit dan tubuhnya mundur ke belakang. Chen Ping memanfaatkan situasi dan mengejarnya, terus mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan energi pedang tajam melesat ke arah Master Istana Kelima. Master Istana Kelima buru-buru mengedarkan energi spiritual dalam tubuhnya untuk melawan, tetapi energi spiritualnya hampir habis dan dia tidak mampu sepenuhnya melawan energi pedang. Energi pedang menembus lengannya, dan energi pedang lain menebas pipinya, meninggalkan luka yang dalam. Tubuh Master Istana Kelima gemetar, dan dia tahu bahwa dia bukan tandingan Chen Ping. Kamu kejam hari ini, tapi kuil kami tidak akan membiarkanmu pergi. Kepala Istana Kelima menggertakkan giginya dan berkata demikian, matanya dipenuhi kebencian, lalu berbalik dan melarikan diri keluar dari aula. Chen Ping memperhatikan Master Istana Kelima melarikan diri dan tidak mengejarnya. Dia tahu bahwa meskipun dia telah mengalahkan Master Istana Kelima hari ini, Master Istana ketiga kuil itu sangat kuat. Dan akan ada lebih banyak masalah di masa mendatang. Namun, Chen Ping tidak takut, yakin selama ia terus meningkatkan kekuatannya, ia akan mampu mengalahkan semua musuh. Chen Ping, kamu baik-baik saja. Hu Mazi bergegas mendekat dan bertanya dengan khawatir. Chen Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Luka kecil ini tidak apa-apa. Ayo kita kejar Master Istana ke-6. Oke, Hu Mazi mengangguk. Chen Ping dan Hu Mazi bergegas menuju ke arah pelarian Master Istana ke-6, Jin Fu. Sosok mereka melesat, menembus pegunungan dan hutan dengan kecepatan yang luar biasa, bagaikan dua sambaran petir yang membelah langit. Malam. Tak lama kemudian, mereka melihat Tuan Istana ke-6, Jin Fu, dan para bawahannya yang setia namun tampak panik. Melarikan diri dengan panik, mata Chen Ping berkilat, dan dia berteriak, berhenti. Suaranya sekeras lonceng, membawa keagungan yang tak tertahankan. Ketika orang-orang penguasa Istana ke-6 mendengar teriakan ini, mereka begitu ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Ketika mereka berbalik dan melihat ekspresi pembunuh di wajah Chen Ping, ketakutan di hati mereka langsung menyebar. Seperti air pasang, salah satu dari mereka berkata dengan suara gemetar, Kepala Istana, orang ini terlalu kuat. Kita bukan tandingannya, ayo kita lari dulu untuk menyelamatkan diri. Setelah mengatakan ini, tanpa menunggu jawaban dari Master Istana ke-6, Jin Fu, ia berbalik dan berlari menuju hutan lebat di dekatnya. Melihat ini, bawahan lainnya mengikutinya, meninggalkan Master Istana ke-6 dan menghilang ke dalam hutan lebat. Master Istana ke-6, Jin Fu, menyaksikan anak buahnya meninggalkannya, dipenuhi rasa terkejut dan amarah. Berteriak sekeras-kerasnya, kalian makhluk tak berguna, kembalilah ke sini. Akan tetapi,
Satu-satunya tanggapan yang diterimanya hanyalah teriakan yang menggema melalui gunung-gunung dan hutan serta langkah kaki anak buahnya yang menjauh. Chen Ping dan Hu Mazi segera menyusul Master Istana ke-6 Jin Fu dan mengepungnya. Penguasa Istana ke-6, Jin Fu, menatap Chen Ping di depannya dengan tatapan membunuh. Kakinya lemas dan ia hampir jatuh ke tanah. Dia memaksakan diri untuk bertahan, memaksakan senyum yang lebih buruk daripada menangis, dan berkata, Chen Ping, kau jangan impulsif. Ayo kita bicarakan baik-baik. Chen Ping menatapnya dengan dingin, sorot matanya penuh dengan penghinaan dan niat membunuh, lalu berkata, Tuan Istana ke-6, Anda baru saja melarikan diri dengan cepat, mengapa Anda tidak melarikan diri sekarang? Master Istana ke-6, Jin Fu, segera melambaikan tangannya dan berkata, Chen Ping, aku tahu aku salah. Aku bersedia mengorbankan semua batu abadiku, hanya saja aku ingin kau mengampuni nyawaku. Semua batu abadi ini ditujukan untuk istana ketiga, dan semua yang kulakukan padamu diperintahkan oleh Master. Di menara penindas iblis, aku hanya mengikuti tidak lagi menjadi kendala bagi kami dapat memanfaatkan setiap menit dan detik. Sepenuhnya untuk meningkatkan diri, kata Chen Ping. Hu Mazi merenung sejenak dan berkata, kenapa kau tidak masuk ke menara penekan iblis dan berlatih sendiri? Meskipun tampaknya aman di sini, itu tidak akan berhasil tanpa seseorang yang melindungimu. Jika kau bertemu orang jahat, itu akan merepotkan. Hu Mazi tentu tahu bahwa kecepatan aliran waktu di menara penekan iblis adalah bahwa 1 tahun di dunia luar setara. Dengan 100 tahun di dalam menara, pasti akan 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha dan sangat cepat saat berlatih, tetapi jika keduanya memasuki menara penekan iblis dan tidak ada seorang pun yang melindungi mereka, akan merepotkan jika mereka menghadapi bahaya. Jangan khawatir, aku akan membiarkan kilin api melindungi kita. Setelah Chen Ping mengatakan ini, dia langsung memanggil kilin api keluar dari cincin penyimpanan. Kilin api telah tumbuh sedikit, tetapi masih sangat kecil, ukurannya tampak seperti anak sapi yang baru lahir. Kilin kecil, kau harus melindungi kami dengan baik dan jangan biarkan orang jahat mendekati sini, mengerti? Chen Ping menatap Fire Kirin di depannya, mengelusnya lembut dan berkata. Unicorn api kecil itu mengangguk penuh semangat. Makhluk suci seperti ini terlahir dengan kecerdasan, sehingga mereka dapat memahami ucapan manusia dan memiliki pikiran mereka sendiri. Chen Ping, meskipun kilin api kecil ini kuat, bagaimanapun juga ini adalah surga ketujuh. Jika seseorang benar-benar berbuat jahat, kilin api kecil ini mungkin bukan tandingannya, kan? Hu Mazi berkata dengan khawatir. Meskipun kilin api kuat, kilin api kecil ini masih terlalu kecil sekarang, dan kekuatannya mungkin tidak sebanding dengan kultivator tingkat ke-7 ini. Aku melepaskan kilin api kecil itu hanya sebagai peringatan. Jika ada orang jahat mendekat dan kilin api kecil itu mengeluarkan suara, kita akan segera keluar dari menara penindas iblis. Kata Chen Ping. Baiklah kalau begitu. Hu Mazi mengangguk ketika mendengarnya. Pada saat ini, cincin penyimpanan Chen Ping bergetar, dan kemudian binatang penelan langit kecil keluar sambil menguap. Cincin penyimpanan ini tidak memiliki batasan apapun bagi binatang penelan langit kecil itu, lah bisa keluar kapanpun ia mau dan kembali kapanpun ia mau. Chen Ping tidak memiliki kendali atas cincin ini. Begitu binatang kecil penelan langit keluar, ia segera mulai bermain-main dengan kilin api kecil, dan kedua lelaki itu saling kejar-kejaran dan bertarung. Melihat binatang penelan langit kecil itu juga keluar, Chen Ping merasa sangat lega. Jika ada orang buta yang mendekat, dia akan mendapat masalah. Guru Hu, ayo kita pergi. Chen Ping memanggil Hu Mazi dan memasuki menara penekan iblis. Setelah keduanya memasuki menara penekan setan, Chen Ping duduk bersila di tanah dengan postur tegak dan ekspresi terfokus saat ia mulai menyerap energi abadi dari batu abadi.
Energi abadi dalam batu-batu abadi itu sangat kaya dan memiliki kemurnian tinggi, jauh lebih baik daripada batu-batu abadi yang diserap Chen Ping sebelumnya. Energi abadi mengalir ke tubuh Chen Ping seperti aliran sungai yang gemericik, menyehatkan meridian dan dantiannya. Dengan bantuan batu peri, kultivasi Chen Ping mulai meningkat pesat. Aura abadi di sekelilingnya menjadi semakin pekat, seperti lingkaran cahaya samar yang menyelimutinya. Kerajaannya terus-menerus membuat terobosan, seolah-olah lapisan demi lapisan belenggu sedang dipatahkan. Humazi juga berusaha sekuat tenaga untuk menyerap energi spiritual dan meningkatkan wilayah dan kekuatannya. Tetapi ketika Chen Ping dan Humazi tengah berkonsentrasi berlatih di menara penekan setan, 6 atau 7 orang muncul tak jauh dari sana. Salah satu biksu bermata satu. Ketika mereka melihat menara penekan iblis muncul entah dari mana, mereka semua sangat penasaran. Kak, kita sering lewat sini. Kayaknya dulu nggak ada menara di sini, iya. Seorang biksu bertanya pada naga bermata satu. Ayo pergi dan lihat. Naga bermata satu itu melambaikan tangannya, dan beberapa orang berjalan menuju menara penekan setan. Namun sebelum dia sempat mendekat, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Mengaum, si unicorn api kecil melompat keluar dan menatap para pendeta dengan tatapan galak. Beberapa orang terkejut, tetapi ketika mereka melihat unicorn api kecil itu dengan jelas, mereka semua tertegun, dan kemudian mereka menjadi terkejut. Saudaraku, apakah ini binatang kilin? Seorang biksu bertanya. Itu masih kilin api yang sangat langka, kata biksu lain dengan penuh semangat. Mata naga bermata satu itu juga berbinar saat itu, menjilat bibirnya dan berkata, ini binatang suci yang langka. Aku tak menyangka kita akan melihatnya di surga ketujuh. Itu masih anak singa. Kalau kita tangkap, kita bakal kaya. Keserakahan terpancar di mata beberapa kultivator. Salah satu dari mereka menggosok-gosokkan kedua tangannya dan mendekati kilin api kecil itu dengan seringai sinis. Si kecil, ikutlah dengan kami. Nanti kau akan makan dan minum. Jauh lebih baik daripada berada di alam liar ini. Ketika si unicorn api kecil merasakan bahaya, semua rambut di tubuhnya meledak dan api di tubuhnya membubung tinggi. Bagaikan matahari kecil yang menyala-nyala, meraung marah kepada pendeta itu dan menyemburkan kolom api yang berkobar dari mulutnya, melesat lurus ke arah pendeta itu. Sang biksu tak menyangka unicorn api kecil itu akan bereaksi begitu dahsyat, terpaksa mundur berkali-kali oleh kobaran api, wajahnya dipenuhi kepanikan. Namun, dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan tirai air terbentuk di depannya, mencoba menahan serangan api. Makhluk kecil, aku tidak bisa menangkapmu dengan kemampuan sekecil ini. Naga bermata satu itu mendengus dingin dan melambaikan tangannya, ayo kita pergi bersama, jangan biarkan dia lolos. Para pembudidaya lainnya menerima perintah dan merapal mantra untuk menyerang unicorn api kecil itu. Beberapa kultivator memanggil pedang terbang, yang memancarkan cahaya dingin dan membelah udara bagaikan meteor, menusuk kilin api kecil. Beberapa kultivator merapal mantra angin, dengan angin menderu, mencoba meniup api pada kilin api kecil. Unicorn api kecil itu menghindar ke kiri dan ke kanan dari berbagai serangan. Meskipun api di tubuhnya mampu menangkis beberapa serangan, ia perlahan-lahan menjadi tak berdaya menghadapi kepungan begitu banyak biksu. Api di tubuhnya menjadi redup, dan gerakannya tidak lincah seperti sebelumnya. Tepat saat seorang kultivator memanfaatkan kesempatan dan mengulurkan tangannya untuk mencengkeram ekor unicorn api kecil itu, tiba-tiba sebuah bayangan hitam menyambar dari sampingnya bagai kilat. Itu adalah binatang penelan langit kecil, membuka mulutnya lebar-lebar dan langsung menghasilkan daya hisap yang besar. Udara di sekitarnya, debu yang beterbangan, bahkan tangan sang kultivator yang hendak menyentuh kilin api kecil. Semuanya ditarik oleh daya hisap yang kuat ini. Mata sang pendeta terbelalak ngeri,
berusaha mati-matian melepaskan diri dari hisapan itu, tetapi tubuhnya terbang tak terkendali ke dalam mulut binatang kecil penelan langit. Ah, monster macam apa ini? Para kultivator lainnya berteriak kaget melihat ini. Mereka berhenti menyerang kilin api kecil untuk sementara dan berbalik untuk menghadapi binatang kecil penelan langit. Seorang kultivator mengepalkan tinjunya, dengan cahaya terang di tubuhnya, dan menyerbu ke arah binatang pemakan. Langit kecil itu, ingin menjatuhkannya dengan satu pukulan. Binatang kecil penelan langit itu sama sekali tidak takut, mempertahankan daya hisapnya sambil dengan lincah menghindari serangan. Tinju sang pendeta menyapu tubuh binatang pemakan langit kecil itu namun gagal melukainya. Ketika kilin api kecil melihat binatang kecil pemakan langit datang menolong, ia pun menjadi lebih bersemangat dan api di sekujur tubuhnya pun kembali menguat. Memanfaatkan kesempatan itu, menyerbu ke arah seorang pendeta yang lebih dekat, dan menabraknya. Biksu itu terbanting ke belakang dan menyemburkan darah dari mulutnya. Binatang kecil penelan langit dan kilin api kecil makin lama makin bekerja sama secara diam-diam. Binatang kecil penelan langit itu terus mengerahkan kekuatan hisapnya, menarik para pendeta di sekitarnya hingga mereka tidak dapat lagi berdiri tegak. Si unicorn api kecil memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan, menggunakan api dan tubuhnya untuk menyerang musuh. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, naga bermata satu itu meraung, "Semuanya, gunakan seluruh kekuatan kalian. Jangan biarkan kedua makhluk kecil ini lolos." Segera membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu. Sebuah telapak tangan hitam besar terbentuk di atas kepalanya dan menamparkan keras binatang penelan langit kecil dan kilin api kecil. Binatang kecil penelan langit merasakan tekanan yang luar biasa, tetapi ia tidak mundur. Malah, ia meningkatkan daya hisapnya. Pada saat yang sama, api di unicorn api kecil berubah menjadi naga api dan menyerbu ke arah telapak tangan hitam. Boom! Telapak tangan hitam itu bertabrakan dengan naga api, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar dari titik tumbukan, mencabut pepohonan di sekitarnya dan menciptakan kawah besar di tanah. Di bawah pengaruh gelombang kejut, beberapa biksu terpental dan jatuh ke tanah. Mereka semua mengalami cedera dengan tingkat yang berbeda-beda dan tampak menyedihkan. Meskipun binatang kecil penelan langit dan kilin api kecil juga terpengaruh oleh gelombang kejut, mereka dengan cepat menstabilkan tubuh mereka dengan gerakan yang fleksibel dan tekad yang kuat. Binatang kecil penelan langit itu melihat seorang kultivator jatuh ke tanah dan belum sempat bangun, bergegas menghampiri, dan menelannya ke dalam perutnya dalam sekali teguk. Melihat ini, para kultivator lain membelalakkan mata ngeri. Mereka ingin melarikan diri, tetapi binatang penelan langit kecil dan kilin api kecil tidak memberi mereka kesempatan ini. Binatang kecil penelan langit itu terus menggunakan kekuatan hisapnya, menjebak beberapa pendeta di tempatnya. Unicorn api kecil menyerang lagi, membakar mereka satu persatu dengan api dan menyebabkan luka serius. Akhirnya, binatang kecil penelan langit menelan semua pembudidaya yang tersisa ke dalam perutnya. Bersendawa puas, dan cahaya di tubuhnya tampak menjadi lebih terang. Si kecil kilin api dengan gembira mengitari si kecil penelan langit beberapa kali, dan kedua makhluk kecil itu tampak sangat gembira. Setelah berhadapan dengan para pendeta tersebut, binatang kecil penelan langit dan kilin api kecil kembali ke sekitar menara penekan setan dan meneruskan permainannya, seakan-akan pertarungan sebelumnya hanya permainan yang menarik. Di dalam menara penekan iblis, Chen Ping dan Hu Mazi masih berkonsentrasi pada kultivasi mereka, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar. Kedua orang itu masih berlatih dengan penuh konsentrasi. Di menara penekan setan, waktu seakan kehilangan maknanya. 1 tahun di dunia luar sama dengan 100 tahun di dalam menara. Chen Ping dan Hu Mazi begitu asyik dengan kultivasi mereka hingga mereka benar-benar lupa berjalannya waktu. Chen Ping duduk bersila,
dikelilingi aura peri yang kaya. Batu-batu abadi yang diperoleh dari gudang Master Istana ke-6 kini memancarkan cahaya terang, terus-menerus. Memberinya energi murni. Seiring kultivasinya semakin mendalam, aura Chen Ping semakin kuat. Energi abadi yang telah terkondensasi di dalam dantiannya kini melonjak hebat seperti air mendidih. Ledakan. Dengan suara pelan, tubuh Chen Ping bergetar pelan, dan dia berhasil menerobos ke tingkat pertama alam abadi bumi. Namun, dia tidak berhenti berlatih, tetapi terus menyerap energi dari batu peri. Di bawah pengaruh percepatan waktu menara penekan iblis, tingkat kultivasinya meningkat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setiap peningkatan disertai dengan fluktuasi energi yang kuat. Tubuh Chen Ping juga ditempa melalui terobosan ini dan menjadi lebih tangguh. Sementara itu, Hu Mazi juga berkultivasi dengan gigih. Meskipun bakatnya tidak sebaik Chen Ping, dengan bantuan batu abadi yang begitu murni dan menara penekan iblis, kultivasinya terus meningkat. Panggila, Hu Mazi menghela napas panjang, ia berhasil menerobos ke tingkat pertama alam manusia abadi. Hu Mazi sangat gembira saat dia merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Tetapi dia tidak puas, dan terus menyerap energi dari batu peri. Waktu berlalu tanpa terasa. 100 tahun di menara penekan iblis hanyalah 1 tahun di dunia luar. Selama periode ini, kultivasi Chen Ping dan Hu Mazi keduanya mengalami lompatan kualitatif. Alam Chen Ping melambung tinggi, dan akhirnya berhasil menembus level kelima alam abadi duniawi dan mencapai level ke-6 alam abadi duniawi. Auranya sudah luar biasa kuat, dan energi spiritual di sekelilingnya sekokoh substansi. Hu Mazi juga berhasil menembus alam abadi manusia tingkat ketiga. Meskipun masih terdapat perbedaan yang besar antara dirinya dan Chen Ping, perbedaannya sangat jauh dibandingkan sebelumnya. Akhirnya, sebuah terobosan. Chen Ping perlahan membuka matanya, secercah cahaya memancar di matanya, telah merasakan kekuatan dahsyat yang tak tertandingi dalam dirinya, dan hatinya dipenuhi keyakinan. Pada saat ini, ia menemukan bahwa batu peri di sekelilingnya telah meredup dan jelas bahwa energi di dalamnya telah terserap seluruhnya. Sepertinya energi batu abadi ini telah dikonsumsi oleh kita. Hu Mazi juga membuka matanya dan berkata dengan sedikit penyesalan. Chen Ping mengangguk dan berkata, "Ya, tapi panen seperti ini sudah luar biasa. Kekuatan kita saat ini jauh berbeda dari sebelumnya." Hu Mazi berkata dengan penuh perasaan, "Itu benar. Jika bukan karena batu-batu abadi ini dan menara penekan iblis, aku tidak tahu berapa banyak waktu dan energi yang kita perlukan untuk mencapai level kita saat ini." Chen Ping berdiri dan meregangkan tubuhnya, sambil mengeluarkan suara berderak. Dia merasakan kekuatan yang melonjak dalam tubuhnya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. "Baiklah, kita harus keluar." Chen Ping berkata, "Saya tidak tahu bagaimana situasi di luar sekarang." Hu Mazi pun berdiri dan berkata, "Ya, kami sudah berada di sana selama beberapa hari, dan kami tidak tahu apa yang terjadi pada kilin api kecil dan binatang penelan langit kecil itu." Keduanya tidak ragu lagi dan berbalik untuk berjalan keluar dari menara penekan iblis. Saat mereka berjalan keluar dari menara penekan setan, mereka mendapati kilin api kecil dan binatang penelan langit kecil sedang tidur bersama. Melihat adegan ini, Chen Ping dan Hu Mazi tidak dapat menahan tawa. "Tampaknya keadaan di luar cukup damai akhir-akhir ini," kata Hu Mazi. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat sekeliling dengan cemberut. Dia dapat merasakan kehadiran pertempuran di sekelilingnya. "Ada apa?" tanya Hu Mazi. "Seseorang pasti datang ke sini saat kita sedang berlatih," kata Chen Ping. Pada saat ini, unicorn api kecil dan binatang kecil yang menelan langit terbangun. Setelah melihat Chen Ping, mereka langsung berlari ke arah Chen Ping. Diiringi raungan unicorn api kecil, Chen Ping tahu bahwa seseorang pernah berada di sini sebelumnya, tetapi dikalahkan dan dimakan oleh binatang kecil yang menelan itu.
Chen Ping membuka cincin penyimpanan dan membiarkan unicorn api kecil dan binatang kecil penelan langit kembali. Tuan Hu, kita harus pergi menemui tetua balai dao jahat itu, Sue Wuying. Mungkin dia bisa memberitahu kita apakah arwah orang-orangmu masih hidup. Setelah Chen Ping menyimpan unicorn api kecil dan binatang kecil pemakan langit, dia berkata kepada Humasi. Baiklah, Humasi mengangguk. Surga ke-8. Di istana kepala istana ketiga, kepala istana kelima berlutut di tanah dengan luka di sekujur tubuhnya. Hatinya dipenuhi rasa malu dan enggan. Ia, kepala istana kelima yang bermartabat di kuil itu, telah menderita kehilangan yang begitu besar di tangan seorang anak muda. Tuan istana ketiga, bawahanmu tidak kompeten dan dikalahkan oleh Chen Ping. Suara master istana kelima bergetar, dengan sedikit nada menangis dalam suaranya, saat ia menceritakan rincian pertempuran dengan Chen Ping. Kepala istana ketiga awalnya duduk tegak di atas kursi yang indah dengan ekspresi tenang, tetapi saat kepala istana kelima berbicara, alisnya berangsur-angsur berkerut dan sedikit keterkejutan terpancar di matanya. Aku tidak menyangka Chen Ping begitu kuat. Bahkan kau pun bukan tandingannya. Kepala istana ketiga perlahan berdiri, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan mondar-mandir mengelilingi istana, sambil memikirkan cara menghadapi situasi tersebut. Tuan istana ketiga, kekuatan Chen Ping meningkat pesat. Jika dia tidak segera disingkirkan, dia akan menjadi ancaman serius di masa depan. Lagi pula, Master Istana keempat Ling Xi memiliki hubungan dekat dengan Chen Ping. Beberapa waktu lalu, Master Istana keempat secara pribadi memimpin para pengawal ilahi ke langit ke-6 untuk membantu Chen Ping. Begitu Chen Ping mencapai surga ke-8 dan berdiri bersama Master Istana keempat, saya khawatir tidak akan ada tempat bagi Master Istana ketiga di seluruh kuil. Melihat kepala istana ketiga terdiam, kepala istana kelima pun berbicara dengan tergesa-gesa dan cemas. Master istana ketiga berhenti dan tatapan tajam terpancar di matanya. Jika begitu, maka kita tidak bisa membiarkannya mencapai surga ke-8 dengan lancar. Master istana ketiga menyipitkan matanya sedikit dan berkata, bagaimana kita bisa menghentikannya? Master istana kelima tercengang. Master istana ketiga mencibir, ketika Chen Ping tiba di langit ke-8, dia pasti akan merobek kehampaan dan muncul dari lorong kehampaan. Lalu aku akan menyerangnya di lorong kehampaan itu, menjebaknya dalam pusaran kehampaan dan membuatnya lenyap selamanya di alam semesta yang luas. Master istana kelima sedikit bergidik, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan saat ia bertanya, Master istana ketiga, apakah Anda berencana untuk memobilisasi para dewa? Bagus. Sebelum Master Istana kelima selesai berbicara, Master Istana ketiga mengangguk. Di sisi lain, Chen Ping dan Hu Mazi bergegas pergi. Berdasarkan petunjuk yang telah mereka kumpulkan sebelumnya dan pemahaman Hu Mazi tentang beberapa situasi di Aula Dao Jahat, mereka akhirnya menemukan lokasi cabang Aula Dao Jahat. Itu adalah bangunan suram yang tersembunyi di pegunungan, penuh dengan atmosfer aneh. Seolah-olah ada banyak jiwa yang dizalimi yang sedang mengawasi secara rahasia. Pohon-pohon di sekitarnya bengkok dan berubah bentuk, seolah-olah terkikis oleh suatu kekuatan jahat, memancarkan keanehan yang tak terlukiskan. Ini dia, tatapan Chen Ping dingin, dia menggenggam erat pedang pembunuh naga di tangannya dan berkata dengan dingin. Hu Mazi mengangguk, matanya dipenuhi antisipasi sekaligus kegugupan, lalu berkata, semoga kali ini kita berhasil menemukan keberadaan arwah suku kita. Mereka berdua melangkah menuju aula cabang aula jalan jahat. Begitu sampai di pintu, mereka dihentikan oleh dua penjaga. Berhenti, siapa kau? Beraninya kau masuk tanpa izin ke cabang istana jalan jahat. Salah seorang penjaga berteriak dengan ganas sambil memegang tombak. Chen Ping tidak membuang kata-kata dan langsung mengaktifkan kekuatan spiritualnya, dan aura yang kuat menyerbu ke arahnya. Kedua penjaga itu merasakan tekanan besar datang ke arah mereka, dan tubuh mereka tanpa sadar mundur dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Panggil Sue Wuying keluar, teriak Chen Ping keras,
suaranya nyaring bagai lonceng, bergema di lembah. Setelah beberapa saat, pintu perlahan terbuka dan Sue Wuying berjalan keluar perlahan bersama sekelompok anak buahnya. Ketika dia melihat Chen Ping, sekilas keterkejutan terpancar di matanya, lalu dia mencibir. Haha, aku tidak menyangka kau akan menemukanku secepat ini. Sue Wuying mencibir, kau tahu aku akan datang menemuimu. Chen Ping tercengang. Tentu saja aku tahu, dan aku juga tahu bahwa kau telah melacak keberadaan jiwa keluargaku. Sue Wuying berkata sambil tersenyum tipis. Seperti yang diharapkan dari seorang tetua olah jalan jahat, kau tahu banyak. Karena kau tahu segalanya, katakan saja padaku. Chen Ping menatap Sue Wuying dengan dingin dan berkata, jika kau memberitahuku sekarang di mana arwah anggota keluargaku berada, aku mungkin akan menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawamu. Hahaha, Sue Wuying tertawa terbahak-bahak, karena aku berani menunggumu di sini, apa kau pikir aku takut padamu? Wajah Humazi dipenuhi amarah saat ini. Ia menunjuk Sue Wuying dan berkata, Sue Wuying, kau, balai dao jahat, telah melakukan banyak kejahatan dan merenggut jiwa anggota keluarga Huku. Serahkan jiwa mereka sekarang. Sue Wuying melirik Humazi dengan jijik dan berkata, hanya kau. Sisa-sisa keluarga Hu berani berteriak di depanku. Kurasa kau sudah bosan hidup. Mata Chen Ping berkilat, dan dia berkata, Sue Wuying, sebaiknya kau katakan yang sebenarnya, kalau tidak, hari ini adalah hari kematianmu. Sue Wuying mencibir, hanya kamu. Chen Ping, apa kamu pikir kamu bisa bersikap sombong di depanku hanya karena kamu punya kemampuan? Jangan kira kau bisa bersikap arogan di hadapanku hanya karena kau membunuh kepala istana ke-6 kuil. Kuil ini tidak bisa dibandingkan dengan istana jalan jahat kita. Hari ini aku akan beritahu kau bahwa di wilayah istana dao jahatku, kau bukanlah apa-apa. Setelah berkata demikian, Sue Wuying segera membentuk segel dengan tangannya, dan sinar cahaya merah darah memancar dari tubuhnya. Auranya menjadi semakin kuat dan udara di sekitarnya tampak berwarna merah darah. Kegilaan darah. Sue Wuying berteriak keras, dan gelombang besar berwarna merah darah menyapu ke arah Chen Ping dan Humazi. Gelombang berwarna darah itu memancarkan aura jahat dan membawa kekuatan dahsyat, seolah-olah hendak melahap segalanya. Chen Ping sama sekali tidak takut. Ia mengalirkan energi spiritual di tubuhnya dan mengangkat pedang pembunuh naga tinggi-tinggi. Memotong, Chen Ping berteriak keras, dan pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan cahaya menyilaukan. Bayangan pedang besar berbentuk naga terbang keluar dari pedang pembunuh naga dan menyerbu ke arah gelombang merah darah. Ledakan, dengan suara keras, bayangan pedang berbentuk naga bertabrakan dengan gelombang merah darah. Dua kekuatan dahsyat itu saling berbenturan, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Tanah di sekitarnya retak, dan retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Wajah Sue Wuying berubah. Ia tak menyangka Chen Ping bisa menahan serangannya dengan begitu mudah. Namun dia tidak mundur, melainkan terus merapal mantra, dan anak panah berwarna merah darah melesat dari tangannya dan melesat ke arah Chen Ping. Chen Ping, memegang pedang pembunuh naga, bergerak bebas di antara anak panah berwarna merah darah. Ilmu pedangnya sangat tajam, dan setiap gerakannya mengandung kekuatan dahsyat, memotong anak panah berwarna merah darah itu satu demi satu. Sue Wuying, seranganmu tidak berguna bagiku. Chen Ping berkata dengan dingin, lalu sosoknya melintas dan bergegas menuju Sue Wuying. Pedang pembunuh naga di tangannya menusuk bagai kilat, langsung ke tenggorokan Sue Wuying. Sue Wuying bereaksi sangat cepat. Ia menghindar ke samping, lalu mengepalkan tangan kanannya dan meninju dada Chen Ping. Tinju itu dikelilingi oleh energi abadi dan memancarkan kekuatan yang kuat, seolah-olah dapat menghancurkan gunung menjadi berkeping-keping. Chen Ping segera mencabut pedang pembunuh naga dan memegangnya secara horizontal di depannya untuk menangkis. Dengan suara bang yang tumpul, tinju Sue Wuying menghantam pedang pembunuh naga dengan keras.
Sebuah kekuatan dahsyat mengalir di sepanjang badan pedang, menyebabkan lengan Chen Ping mati rasa. Namun, ia tidak mundur. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatan ini untuk membalikkan tubuhnya ke belakang dan menciptakan jarak antara dirinya dan Sue Wuying. Aku tidak menyangka kamu punya beberapa keterampilan, tapi ini tidak cukup. Sue Wuying berkata dengan dingin, dia melambaikan tangannya dengan cepat, dan rune darah terbang keluar dari tangannya, membentuk formasi darah besar di udara. Dalam sekejap, ruang di sekitar Chen Ping dan Hu Mazi langsung musnah. Pada saat yang sama, rantai merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar keduanya. Perubahan mendadak ini mengejutkan Chen Ping dan Hu Mazi, dan Chen Ping mengerutkan kening. Chen Ping, aku sepertinya tidak bisa merasakan ruang di sekitarku lagi. Kesadaranku bahkan tidak bisa menyebar. Hu Mazi berkata dengan ekspresi muram. Chen Ping juga terus melihat sekeliling, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku juga. Sepertinya kita tiba-tiba jatuh ke dalam kehampaan yang tak berujung. Ruang di sekitar Chen Ping dan Hu Mazi menjadi semakin ilusi, dan mereka berdua benar-benar merasa bahwa mereka tidak masih hidup. Terutama rantai merah di sekelilingnya, yang tampak seperti tanda persetujuan dari 18 tingkat neraka. Hu Mazi sangat tertekan hingga dia hampir tidak bisa bernapas, jadi dia melambaikan tangannya dan sebuah jimat terlempar keluar seketika, lalu meledak dengan suara dentuman keras. Ledakan, dalam sekejap, ruang di sekitarnya bergetar. Namun setelah kegembiraan itu, suasana kembali tenang. Jimat Hu Mazi bagaikan batu yang tenggelam ke laut, dan rantai besi merah di sekelilingnya tidak bergerak sama sekali. Rantai merah ini seperti sangkar, mengelilingi Chen Ping dan Hu Mazi. Hahaha, kalau aku tidak punya cara untuk menaklukkanmu, kenapa aku hanya duduk di sana dan menunggumu memakan umpanku? Suara Sue Wuying datang dari segala arah. Chen Ping, apa yang harus kita lakukan? Hu Mazi bertanya dengan panik. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat sekeliling dengan putus asa. Dia tahu ini pasti sebuah formasi dan pasti tidak akan mencapai kehampaan lain. Namun, formasi itu sangat mudah ditembus Chen Ping, tetapi sekarang Chen Ping sama sekali tidak tahu dan bahkan tidak bisa melihat di mana pusat formasi itu. Tepat saat Chen Ping sedang mengamati dengan putus asa, rantai berwarna merah darah itu tiba-tiba mulai bergerak, dan kekuatan besar melonjak ke arah Chen Ping dan Hu Mazi. Wajah Hu Mazi berubah drastis dan dia segera bersembunyi di belakang Chen Ping. Chen Ping, apa yang harus kita lakukan? Hu Mazi benar-benar tidak berdaya saat ini. Jangan takut, Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naga dan menebas rantai merah. Ledakan, rantai besi merah di depan Chen Ping langsung putus. Melihat ini, ekspresi Hu Mazi sedikit rileks. Namun, sebelum Hu Mazi bisa sepenuhnya rileks, rantai merah yang terputus itu otomatis terhubung kembali. Pada saat yang sama, rantai merah itu terus bergetar, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Rantai besi merah itu terus bergetar, menyebabkan seluruh ruangan bergetar dan menimbulkan serangkaian suara. Gesekan logam yang menggeretakkan gigi. Rantai yang putus itu seakan hidup kembali. Setiap kali Chen Ping memotongnya, rantai itu akan menyambung kembali. Dalam sekejap, menjadi lebih tebal dan lebih kuat. Tidak, ini bukan solusi. Chen Ping terengah-engah, dengan butiran keringat di dahinya. Telah menyerang hampir 100 kali berturut-turut, tetapi rantai-rantai aneh ini seakan tak berujung. Sekeras apapun ia berusaha, ia tak dapat menghancurkannya sepenuhnya. Hu Mazi bersembunyi di belakang Chen Ping, wajahnya sepucat kertas, bibirnya gemetar saat dia berkata, Chen Ping, formasi ini terlalu aneh, serangan kita sama sekali tidak berpengaruh. Chen Ping menggertakkan giginya, dan pedang pembunuh naga di tangannya kembali memancarkan cahaya. Menyilaukan, tahu sekarang bukan saatnya untuk mundur. Begitu ia terjerat rantai ini, konsekuensinya akan sangat buruk. Coba lagi.
Chen Ping berteriak keras dan menuangkan seluruh energi spiritual yang tersisa di tubuhnya ke dalam pedang pembunuh naga. Pedang itu mengeluarkan suara dengungan seperti auman naga, dan bayangan pedang berbentuk naga yang lebih besar terbang keluar dari pedang, menyapu ke arah rantai besi di depan. Ledakan. Dengan suara keras, bayangan pedang berbentuk naga itu bertabrakan dengan rantai besi, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Kali ini, serangan Chen Ping memang berhasil. Rantai di depan hancur total dan berubah menjadi titik-titik cahaya merah darah di seluruh langit. Akan tetapi, sebelum Chen Ping dan Hu masih dapat bersukacita, titik-titik cahaya merah darah yang tersebar itu kembali mengembun di udara, membentuk rantai besi yang lebih banyak dan lebih tipis, seperti jaring ikan merah darah yang besar yang menutupi mereka berdua. Tidak bagus. Wajah Chen Ping berubah, dan dia cepat-cepat memegang pedang pembunuh naga di sekujur tubuhnya, mencoba menghalangi serangan rantai itu. Namun kali ini jumlah rantainya terlalu banyak dan rapat, bagaikan segerombolan belalang, sehingga mustahil untuk menghentikannya sepenuhnya. Beberapa rantai menerobos pertahanan Chen Ping dan melilit lengannya. Ah! Chen Ping mengeluarkan erangan kesakitan. Rantai-rantai itu seakan memiliki kehidupan. Begitu melilitnya, rantai-rantai itu mulai menyerap energi spiritual dan vitalitas dalam tubuhnya dengan liar. Melihat ini, Hu Mazi tidak peduli dengan rasa takutnya, segera membentuk segel dengan tangannya, dan sebuah jimat kuning melesat keluar, terbang menuju rantai besi yang melilit lengan Chen Ping. Merusak. Hu Mazi berteriak keras, dan jimat itu meledak menjadi cahaya yang menyilaukan di udara. Namun, efek mantra ini sangat minim. Rantai itu hanya berhenti sebentar, lalu terus menyerap kekuatan Chen Ping. Dengan liar, percuma saja, seranganmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan formasi perangkap jiwa Dewa Darahku. Suara Sue Wuying datang dari segala arah lagi, dengan sedikit nada bangga dan kejam. Ekspresi wajah Chen Ping dan Hu Mazi menjadi semakin jelek. Mereka dapat merasakan bahwa kekuatan dalam tubuh mereka hilang pada tingkat yang mengkhawatirkan dan kekuatan fisik mereka terkuras dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, mereka akan pingsan dengan sendirinya karena kelelahan tanpa bantuan Sue Wuying. Chen Ping, apa yang harus kita lakukan? Ada nada putus asa dalam suara Hu Mazi. Chen Ping menggertakkan giginya, menahan rasa sakit karena kehilangan kekuatan, dan berkata, jangan menyerah, kita harus menemukan jalan keluar. Akan tetapi, meskipun mengatakan ini, Chen Ping mulai merasa sedikit putus asa. Dia dapat merasakan bahwa kekuatan formasi ini jauh melampaui imajinasinya, dan tampaknya terus meningkat. Waktu berlalu menit demi menit, dan kekuatan fisik serta energi spiritual Chen Ping dan Hu Mazi dengan cepat terkuras. Gerakan mereka menjadi semakin lambat, dan napas mereka menjadi lebih berat. Akhirnya, setelah bertahan selama hampir 1 jam, Chen Ping dan Hu Mazi kelelahan. Mereka terjatuh ke tanah, terengah-engah, bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk mengangkat tangan mereka. Melihat kedua lelaki itu kehilangan kemampuan untuk melawan, rantai berwarna merah darah itu berhenti menyerang dan malah melilit mereka dengan erat, membentuk 2 kepompong besar berwarna merah darah. Hahaha, akhirnya berakhir juga. Suara Sue Wuying terdengar lagi, dengan sedikit nada bangga dan kejam. Segera setelah itu, sosok berwarna merah darah perlahan muncul dalam formasi. Itu Sue Wuying. Dia menatap Chen Ping dan Hu Mazi yang terbungkus dalam kepompong merah darah, dan senyum kejam muncul di sudut mulutnya. Chen Ping, bukankah kamu sangat kuat? Kenapa sekarang kamu tidak sebaik dulu? Wajah Sue Wuying penuh canda. Chen Ping berjuang untuk berdiri, tetapi kekuatan di tubuhnya telah terkuras dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sue Wuying perlahan berjalan di depan Chen Ping, mengulurkan tangan kanannya, dan menekannya pada kepompong berwarna darah yang membungkus Chen Ping. Kamu memang punya bakat hebat, tapi sayangnya,
kamu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu lakukan. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan menyerap jiwamu sedikit demi sedikit, dan membuatmu merasakan sakit yang tak tertandingi. Setelah mengatakan itu, Sue Wuying menutup matanya dan mulai membentuk segel dengan cepat menggunakan tangannya. Rune berwarna darah terbang keluar dari tangannya dan bergabung ke dalam kepompong berwarna darah yang menyelimuti Chen Ping. Teknik pemakan jiwa Dewa Darah. Teriak Sue Wuying. Aneh. Dalam sekejap, kepompong berwarna darah yang melilit Chen Ping mulai menyusut, memancarkan cahaya merah yang Chen Ping dapat merasakan jiwanya ditarik oleh suatu kekuatan yang kuat, seolah-olah hendak dicabut dari tubuhnya. Ah! Chen Ping menjerit kesakitan. Perasaan jiwanya ditarik ini 1000 kali lebih menyakitkan daripada rasa sakit fisik apapun. Chen Ping. Melihat hal itu, Hu Mazi ingin berjuang untuk menolong Chen Ping, tetapi ia pun terbungkus dalam kepompong berdarah. Dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Sue Wuying membuka matanya dan menatap Chen Ping yang tengah berjuang menahan sakit, dengan senyum puas di bibirnya. Bagaimana? Bukankah ini terasa luar biasa? Jangan khawatir, ini baru permulaan. Akan ada hal-hal yang lebih menarik yang akan datang. Setelah mengatakan ini, Sue Wuying menutup matanya lagi dan meningkatkan kekuatan mantranya. Chen Ping dapat merasakan bahwa kesadarannya perlahan-lahan menjadi kabur, dan kekuatan yang menarik jiwanya semakin kuat. Tepat ketika jiwanya hendak terpisah sepenuhnya dari tubuhnya, cahaya keemasan tiba-tiba meledak dari lautan kesadarannya. Sue Wuying mengerutkan kening, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Segera setelah itu, kekuatan hisap yang kuat datang dari lautan kesadaran Chen Ping, dan benar-benar menyedot kesadaran Sue Wuying juga. Apa? Wajah Sue Wuying berubah drastis, dan ia ingin menarik kesadarannya, tetapi sudah terlambat. Kesadarannya seolah jatuh ke jurang tak berdasar dan langsung tersedot ke lautan kesadaran Chen Ping. Ketika Sue Wuying sadar kembali, ia mendapati dirinya berada di tempat yang tidak dikenalnya. Ada kekacauan di sini, dengan cahaya keemasan di sekelilingnya dan udara dipenuhi dengan energi yang kuat dan murni. Apakah ini lautan kesadaran? Sue Wuying berkata dengan heran. Dia tidak menyangka akan tersedot ke lautan kesadaran Chen Ping. Pada saat ini, sebuah suara agung datang dari kekacauan. Berani sekali kau, orang gila yang kurang ajar, memasuki wilayahku. Sue Wuying melihat ke arah suara itu dan melihat sesosok tubuh berjubah merah tua perlahan berjalan keluar dari kekacauan. Sosok ini tinggi, berwajah serius, dan memancarkan aura yang kuat. Sosok itu tak lain adalah Raja Iblis Ciyun di lautan kesadaran Chen Ping. Wajah Sue Wuying berubah. Lah bisa merasakan sosok berjubah merah tua di depannya sangat kuat, jauh melampaui dirinya. Siapa kamu? Sue Wuying bertanya dengan kaget. Raja Iblis Awan Merah mencibir dan berkata, akulah Raja Iblis Awan Merah. Beraninya kau memasuki wilayahku dan bahkan mencoba menyerap jiwa Chen Ping. Kau benar-benar mencari kematian. Sue Wuying terkejut. Lah tidak menyangka keberadaan sekuat itu tersegel di lautan kesadaran Chen Ping. Raja Iblis Ciyun. Sue Wuying tercengang, lah pernah mendengar nama ini saat berada di level ke-6. Saat itu, Chen Ping sedang bertarung melawan pemakan jiwa, dan pemakan jiwa memanggilnya dengan nama ini. Jadi, kaulah Raja Iblis Ciyun. Kenapa kau ada di lautan kesadaran Chen Ping? Tanya Sue Wuying. Itu bukan urusanmu. Raja Iblis Awan Merah mendengus dingin, beraninya kau menyakiti tuanku. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Setelah berkata demikian, Raja Iblis Awan Merah melintas dan langsung muncul di hadapan Sue Wuying sambil meninjunya. Wajah Sue Wuying berubah drastis dan dia segera merapal mantra pertahanan. Akan tetapi, pembelaannya bagai kertas dalam menghadapi serangan Raja Iblis Awan Merah dan langsung dikalahkan. Ledakan.
Sue Wuying terkena pukulan dari Raja Iblis Awan Merah, dan terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Lalu jatuh dengan keras ke tanah. Engah, Sue Wuying memuntahkan darah dan wajahnya semakin pucat. Dia tidak menyangka kalau Raja Iblis Awan Merah begitu kuat, hingga dia tidak dapat menahan satu serangan pun. Darinya, Raja Iblis Awan Merah perlahan berjalan mendekati Sue Wuying, menatapnya, dan berkata, dengan kekuatan sekecil ini. Kau berani bersikap begitu sombong di hadapanku. Sue Wuying berjuang untuk berdiri, tetapi pukulan dari Raja Iblis Awan Merah terlalu kuat, membuatnya tak bisa bergerak. Kau, jangan terlalu sombong. Aku tetua Aula Jalan Jahat. Kami ahli dalam mengumpulkan jiwa. Kau juga seorang jiwa. Sekarang, jika kau berani menyentuhku, kau akan mendapat masalah besar. Raja Iblis Awan Merah tertawa terbahak-bahak dan berkata, Aula Dao Jahat. Di hadapanku, mereka hanyalah sekelompok badut. Setelah berkata demikian, Raja Iblis Ciyun menyerang lagi, meninju dan menendang Sue Wuying lagi. Sue Wuying menjerit kesakitan, tetapi tidak mampu melawan. Tepat ketika Sue Wuying dipukuli hingga mati, cahaya keemasan tiba-tiba bersinar dari kekacauan itu. Ketika Raja Iblis Awan Merah melihat cahaya keemasan itu, tubuhnya sedikit gemetar dan dia langsung bersembunyi. Tampak sangat ketakutan, dan cahaya keemasan ini langsung menyelimuti Sue Wuying. Sue Wuying mendongak dan melihat sebuah buku kuno berwarna emas melayang di udara, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Buku ini adalah Daluo Golden Classic. Cahaya keemasan yang dipancarkan oleh Daluo Golden Classic semakin kuat. Sue Wuying dapat merasakan jiwanya ditarik oleh kekuatan yang dahsyat, seolah-olah akan tersedot ke dalam Daluo Golden Classic. Tidak, jangan. Sue Wuying menerit putus asa, tetap mampu menahan nisapan Daluo Golden Classic. Sue Wuying menyerap jiwa orang lain sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi seekor domba yang akan disembelih di lautan kesadaran orang lain. Pada akhirnya, jiwa Sue Wuying sepenuhnya diserap oleh Daluo Jindian, dan tubuhnya berubah menjadi bintik-bintik. Cahaya berwarna darah di seluruh langit, menghilang di lautan kesadaran Chenping. Saat cahaya keemasan perlahan menghilang, sosok Raja Iblis Awan Merah akhirnya muncul. Melihat Sue Wuying yang menghilang, Raja Iblis Awan Merah tersenyum dingin dan berkata, bodoh. Beraninya kau menyerap jiwa Chenping. Kau benar-benar mencari kematian. Raja Iblis Awan Merah harus menjaga sikapnya di lautan kesadaran Chenping. Lagi pula, kitab suci emas Daluo di lautan kesadaran Chenping terlalu kuat, terutama bagi jiwa, itu hanyalah pukulan telak. Pada saat yang sama, formasi berwarna darah di luar mulai runtuh. Rantai besi berwarna merah darah yang melilit Chenping dan Hu Mazi tampaknya telah kehilangan kekuatannya dan putus satu demi satu, berubah menjadi bintik-bintik cahaya berwarna merah darah di seluruh langit dan menghilang di udara.